Mungkin dari Abah sendiri ada yang mau disampaikan oleh masyarakat sekitarnya supaya mereka bisa tahu bahwa penemuan dari tim 11 cagar budaya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan mohon penjelasannya tentang penemuan makam yang berada di sini serta sejarah-sejarah yang berada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini kami dari tim 11 cagar budaya Jaga Azwaja. Ini dari tim ini menemukan sebuah makom dan petilasan yang posisi letaknya ada di pinggir Sungai Blorong. Untuk desanya di Desa Ampel, maksudnya di wilayah Ampel Wetan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Dukuhnya Dukuh Sari. Oh, dukuhnya Dukuh Sari. Dukuh Sari. Jadi Dukuh Sari, kelurahannya Ampel Wetan, Kabupaten Kendal. Ini posisi letak ada di bantaran pinggir Sungai Blorong, pinggir Sungai Blorong, Mas. Oke. Ini pinggir Sungai Blorong, pinggir Sungai Blorong sampai ke arah ini Sungai Borong. Yang dulunya Sungai Borong ini tidak seperti ini, Ki. Tidak seperti ini ya, Mas ya? Yeah. Tidak seperti ini. Karena terjadinya suatu hal sehingga yang tadinya ini daratan, ini daratan ini. Yang sebelah ini daratan dulunya. Sungainya agak ke sana. Yang itu daratan. Dulunya adalah sungai malahan, ya, dulunya adalah sungai, yang di sini adalah daratannya. Tapi karena suatu hal, pada akhirnya sungai ini mengalir sampai ke arah sini, yang tadinya daratan menjadi sungai. Jadi kalau pas waktu banjir, ini bisa nyampe meluap di sini. Nah, kita ketemukan adalah beberapa makom yang memang dahulunya di wilayah ini sekitar sini itu adalah dulunya makom, Mas. Dulunya adalah makom. Ini Mas Bisin, ini dulunya adalah makom sekitaran sini. Nah, sekitaran sini adalah makom, ya, yang karena suatu sebab, pada suatu hal, karena ini ada arus sungai dan segala macam yang pada saat itu banjir terus meluap ke sini, akhirnya makam-makam itu hilang, menjadi seperti ini. Nah, ini dulu kita temukan yang pertama adalah makam daripada Mbah Suryo Atmojo yang ada di sini. Itu beliau bersama istri. Dan yang kedua adalah putranya, itu Mbah Kerto Atmojo. Di sini saya tunjukkan makam daripada beliau, salah satu putra daripada Mbah Suryo Atmojo yang bernama Mbah Kerto Atmojo. Ini beliau makamnya. Sementara kita tandai dulu dengan adanya bunga kamboja, yang mungkin nanti dari pihak desa bisa meneruskan atau bisa membenahi mungkin, atau dibuatkan
seperti cungkup atau bagaimana, karena mau tidak mau ada ini juga sejarah daripada desa, sejarah daripada adanya desa Ngampel. Bukan cuma sekedar tokoh, ya, tapi juga sesepuh. Nah, di sini. Dan yang kedua di sini adalah selanjutnya ini adalah tempat rumah beliau tinggal. Ini rumah beliau tinggal yang ada di sini. Ini adalah petilasan daripada rumah beliau yang pada saat itu untuk ditinggali juga sebagai tempat untuk ibadah dan sholat. Ini tempatnya sangat luar biasa sekali, karena untuk tempat merenung pun juga begitu enak, asik, karena kan dekat dengan aliran sungai yang ada di sini. Jadi memandang dari sana itu sudah kelihatan aliran sungai. Ini kebetulan juga sudah dimulai dari pembangunan makom, ya, dari awal dari warga masyarakat yang sangat antusias sekali untuk nguri-nguri daripada leluhur di wilayah desa Ngampel. Ya. Karena desa Ngampel dahulunya ini sebenarnya tidak ada Ngampel Wetan atau Ngampel Kulon, tapi pada awalnya adalah hanya Ngampel. Satu Ngampel. Satu Ngampel. Nah, jadi setelah perkembangan zaman akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Ngampel Kulon dan Ngampel Wetan. Nah, terkait siapa beliau, Mbah Surya Atmojo ini adalah murid daripada Syekh Abdul Haq yang makomnya ada di Bukit Songgolangit sebelah selatan Bukit Kerapiak atau Pengilon, yang letaknya di Mijil. Jadi sampai nantinya Mbah Surya Atmojo mempunyai murid dan sampailah ke tempat Mbah Khawas. Nah, dari Mbah Khawas itu nyampe turun ilmunya sampai ke Mbah Hasan Mustafa atau yang dikenal dengan Mbah Khoso. Nah, Mbah Khoso itu siapa? Mbah Khoso itu adalah dulunya itu pada saat era-era Mataram, itu beliau adalah pejuang dari era Mataram untuk pembebasan di wilayah kota Semarang. Itu sekitar tahun 1700. Ya, itu sekitar 700-an. Beliau datang ke sini bersama dengan yang ada di Perampogan, yaitu Sukolilan Kendal. Itu bersama pasukan dan rombongan yang ada di situ. Dan sedangkan Mbah Khoso sendiri atau Mbah Hasan Mustafa itu menetap di wilayah Ngampel sambil berguru ke beliau Mbah Khawas bersamaan dengan Mbah Kampir. Di sini, nah, makamnya juga ada di wilayah Ngampel Wetan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, masalah itu yang tadi Abah jelaskan, masalah bahwa Mbah Surya Atmojo ini adalah murid dari Mbah Syekh Abdul Haq. Mungkin ada penjelasan tentang Syekh Abdul Haq, beliau itu siapa, dan pada masa tahun berapa beliau berada di sini. Syekh Abdul Haq itu beliau bukan dari tanah Jawa, tapi pendatang dari luar Jawa bersamaan dengan Mbah Salim yang makamnya ada di Sumbersari, yang sering kita dengar
dari masyarakat. Ya, beliau dari Al-Maghribi. Nah, itu sekitaran tahun beliau ada di sini sekitaran tahun 1200-an atau 1200-an atau 1300-an kurang lebih yang ada di situ. Sedangkan daripada Mbah Suryo Atmojo ini adalah 1400-an. Ya, eranya nanti bersamaan dengan eranya Mbah Welang yang ada di Welang. Ini. Nah, salah satu di antaranya murid dari Mbah Khoso, murid daripada Mbah Syekh Abdul Haq itu adalah beliau juga, Mbah Suryo dari Atmojo. Mbah Suryo Atmojo, terus Mbah Welang yang ada di Welang. Ini. Bisa Mbah ceritakan sanad keilmuannya mulai dari Mbah Khoso sampai Mbah Kampir, Mbah Al-Khawas, beliau-beliaunya itu juga siapa saja yang perlu kita ketahui supaya masyarakat kita bisa memahami tentang sejarah, bukan cerita kan? Karena sejarah dan cerita sudah lain jelas. Sejarah. Kami ingin tahu tentang sejarah perjalanan Mbah Khoso sampai beliau bisa mempunyai ilmu yang syaratnya dari Mbah Syekh Abdul Haq itu. Nah, terkait dengan Mbah Khoso atau Mbah Hasan Mustafa, itu seperti tadi saya sampaikan bahwasanya beliau adalah pejuang yang diutus pada saat itu. Yang diutus pada saat itu bersama di bawah naungan kepemimpinan daripada yang makomnya ada di Solotigo atau Semarang. Nah, untuk apa? Untuk pembebasan atau merebut kembali wilayah Semarang daripada VOC pada saat itu. Dikarenakan kegagalan perang atau kekakalan perang, sebagian daripada pasukan-pasukan yang ada di beliau itu lari mencari tempat perlindungan. Itu diantaranya ada yang masuk ke wilayah barat, yang sampai wilayah Kaliwungu, sampai ke kota Kendal yang ada di Sukolelian. Dari situ, setelah beliau itu tinggal di sini, karena memang sebelumnya sudah ada peradaban yang ada di sini sebelum Mbah Khawas atau Mbah Hasan Mustafa. Beliau menetap di sini, pada akhirnya bertemu dengan Mbah Khawas dan belajar menimba ilmu yang ada di wilayah Ngampel sini, yang sanatnya nanti sambung ilmu sampai ke Mbah Suryo Atmojo sampai ke Mbah Syekh Abdul Haq. Mbah Khawas sendiri di samping belajar, beliau menetap di sini. Juga pada akhirnya beliau juga berumah tangga di sini. Jadi beliau juga punya putra atau keturunan yang ada di wilayah sini. Karena rumah tinggal beliau juga ada di sekitaran makomnya, tidak jauh daripada letak makomnya. Mungkin apa bisa jelaskan masalah apa tentang beliau Mbah Suryo Atmojo setelah beliau menetap di sini, itu dari bagian Ngampel Wetan yang sebelah utara sana sudah ada satu kehidupan atau belum, Mbah? Pada saat Mbah Suryo Atmojo menetap di sini, pada saat itu belum ada kehidupan. Jadi kehidupan yang ada pada saat itu hanya sebagian kecil, itu di wilayah tertentu. Untuk awal tonggak sejarah yang pertama kali itu ada divisi di sini. Baru setelah dari putranya beliau, putra-putra beliau lah, Mbah Karto Atmojo punya turun yang nantinya semuanya ada di wilayah sekitaran sini. Ada 3 putra dari beliau, di antaranya salah satu putri yang nantinya menjadi suami, menjadi istri daripada yang dikenal dengan nama Mbah Suryo Joyosentono.
Itu di antara keturunannya. Yang Mbah Suryo Jaya Sentono itu makamnya yang ada berada di daerah Dampal sana. Dampal. Nah, salah satu putra beliau yang masih kita telusuri adalah di antara putra yang kedua. Itu yang dimakamkan ada di desa Kebon Agung. Nah, desa Kebon Agung yang sampai hari ini kita belum bisa memastikan karena kita baru meneliti dan masih meneliti kebenaran beliau. Untuk sementara ini kita baru mengira-ngira di antaranya dari anak-anak beliau yang ada itu adalah yang dimakamkan di Kebon Agung, yang di makom sebelah timur, yang di situ namanya Mbah Noro siapa itu? Nah, itu diantaranya. Dan mungkin nanti kita juga akan telusuri lagi karena sejarah ini sangat panjang sekali. Ini baru tahapan-tahapan untuk kita penelusuran. Setelah dari kemarin kita sudah menyisir dan menelusuri dari berbagai macam bentuk makom-makom yang ada di wilayah Ngampel khususnya. Dan semoga nanti Allah Ta'ala memberikan petunjuk bagi kita semua, amin. Arahan bagi kita semua, agar apa yang kita emban atau yang kita terima daripada tugas daripada guru kita, bisa Allah menolong kita semuanya, amin. menyelamatkan kita semua dan memudahkan kita semuanya. Jadi terkait dengan penelusuran yang ada di wilayah Kendal semuanya khususnya, bahkan di seluruh wilayah Pantura. Nah, dan mohon doanya untuk pemirsa, untuk masyarakat semuanya atau siapapun yang melihat dan mendengar daripada apa yang kita sampaikan ini, mohon dukungan juga, mohon doanya juga, karena ini juga untuk anak turun kita, dan bukan hanya ini saja tugas-tugas kita, yang diantaranya hanya sekedar menelusuri sebuah makom, harus mengerti makom atau sejarahnya, tidak. Kita juga harus menyampaikan di masyarakat terkait dengan berbagai macam hal, apa-apa yang perlu kita luruskan, yang sekiranya itu melanggar akidah, yang sekiranya itu juga melanggar syariat, atau ketentuan-ketentuan apa yang sekiranya tidak disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama terkait dengan pembangunan makom, terkait dengan adab dan tata cara ziarah, terkait dengan wasilah-wasilah, terkait dengan haul-haul dan segala bentuk macamnya, terkait dengan berbagai macam hal yang terkait dengan adanya apa-apa saja yang berkaitan dengan orang ziarah. Sekali lagi ini saya sampaikan, kita lebih hati-hati dan waspada, dan saatnya kita mulai dari berbagai hal sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat. Amin. Gitu.